Bagi kita semua, Yahoo! Yang terhormat Bapak Ibu dosen STT BNKP Sudirman, yang saya hormati pengurus SMTT beserta seluruh mahasiswi STT BNKP Sudirman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pertolongannya kita diberi kesempatan kembali untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. STT BNKP Sudirman dalam hal ini, Senat Mahasiswa juga ikut ambil bagian dalam menunjukkan semangat perjuangan sebagai insan yang lahir dan hidup di tanah air tercinta dengan melaksanakan beberapa kegiatan, salah satunya lomba pidato. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, 75 tahun yang lalu, bangsa Indonesia dengan semangat perjuangannya menyatakan kemerdekaan tepat pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Bangsa Indonesia menyatakan diri sebagai negara yang berdaulat, mandiri, dan bebas dari segala penjajahan dan penindasan dari bangsa-bangsa lain. Namun, untuk memperoleh itu semua, berbagai rintangan dan tantangan harus dihadapi. Penindasan dan penderitaan telah dirasakan. Pertempuran demi pertempuran telah dihadapi, hingga harus menggugurkan para pahlawan bangsa ini. Sehingga kita masyarakat Indonesia dapat menikmati kemerdekaan itu hingga saat ini. Kemerdekaan dalam arti yang paling hakiki adalah terbebas dari segala penindasan, perbudakan, dan perhambaan. Termasuk penindasan yang tidak terlihat, perbudakan yang terang-terangan, dan perhambaan yang terselubung. Kemerdekaan tidak hanya berarti bebas secara fisik, tetapi juga kemerdekaan termasuk secara rohani dan teologis. Jika diartikan lebih luas lagi, yaitu di bidang psikis, moralitas, dan etis. Sehingga kemerdekaan secara rohani dan teologis adalah kemerdekaan yang paling mendasar dan penting. Demikian juga kita orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus. 2000 tahun yang lalu, Yesus menyatakan kemerdekaan kita dari segala ikatan dosa, belenggu maut, dan jajahan kuasa iblis melalui kebangkitannya dari alam maut. Melalui firman-Nya, kita dibukakan jalan untuk memperoleh keselamatan yang sesungguhnya, yang diikuti oleh kesadaran dan perilaku sebagai orang-orang yang percaya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, namun apa yang terjadi kini berbeda dari yang diharapkan para pendahulu kita. Kita malah menjadi provokator pemecah persatuan. Kita malah memperkeruh masalah yang ada. Terkadang kita hanya bisa menyalahkan keadaan dan pemerintah, bukan menjadi pelaku dalam menemukan solusi. Tanpa kita sadari, kita menjadi penjajah bangsa ini. Tanpa kita sadari, kita ingin orang-orang di sekitar kita berada dalam kendali kita. Terkhusus bagi kita orang Kristen, kita cenderung egois dan mementingkan diri sendiri. Kita hanya melakukan pelayanan kepada orang-orang yang percaya. Kita lupa bahwa banyak orang-orang di luar sana yang memerlukan sentuhan tangan dari kita. Mereka memerlukan bimbingan dari kita agar mereka dapat berjalan di jalan yang benar. Sebab banyak dari kita yang mengaku orang Kristen, namun masih hidup dalam perilaku dan tabiat keadaan lama sebagai orang yang diperhamba oleh dosa. Banyak dari kita yang tidak sadar secara penuh telah dimerdekakan oleh kasih Kristus. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, melalui momen kemerdekaan ini, saya mengajak kita semua untuk memulai suatu terobosan yang baru, dengan memperhatikan orang-orang di sekitar kita tanpa memandang mereka berasal dari nominasi gereja yang berbeda, suku, ras, budaya, dan tingkat sosial yang berbeda. Mari kita secara bersama-sama bergandengan tangan merangkul mereka dan menunjukkan rasa peduli kita sebagai orang yang telah mengenal kasih Kristus dan yang telah menerima anugerah terbesar dalam hidup kita, yaitu keselamatan yang berasal dari Yesus Kristus. Ini saatnya kita menjadi pelaku firman, sehingga
jiwa-jiwa mereka dapat dimerdekakan secara utuh dan sempurna dalam kasih Kristus. Demikian penyampaian pidato dari saya. Kurang lebih saya minta maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya sapa kita semua. Yahoo! Merdeka, merdeka, merdeka.